Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara memandikan jenazah. Yang pertama itu kita menyiapkan semua alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan. Nah, yang pertama kita akan menyiapkan 4 ember dan 3 gayung. Yang ember pertama itu ada air mutlak, lalu ada air sabun, lalu ada air wewangian, dan yang terakhir itu ada air 9. Nah, yang pertama air mutlak itu air bersih biasa, terus air sabun itu membuatnya dengan cara memotong-motong sabunnya menjadi bagian yang kecil-kecil atau diparut juga boleh, terus nanti diaduk menggunakan tongkat kayu yang sudah dibersihkan. Lalu yang kedua itu ada air wangian, itu boleh menggunakan kapur barus. Kalau menggunakan kapur barus, cara membuatnya dengan cara mengambil 3 buah atau 5 buah kapur barus, terus ditumbuk menggunakan plastik yang didabelkan agar tidak bocor nanti saat ditumbuk sampai halus. Atau juga bisa menggunakan jeruk purut, bisa juga menggunakan daun bidara dan bunga-bunga lainnya. Terus ada yang terakhir itu ada air 9. Nah, air 9 ini tidak boleh tersentuh dengan air lainnya. Air yang benar-benar bersih yang selama proses pemandian itu diletakkan lebih jauh lebih jauh dari tempat pemandian agar tidak terkena air yang lainnya. Lalu kita menyiapkan tempat pemandiannya dengan menggunakan 5 atau 6 buah kain untuk di sebelah kanan, kiri, depan, belakang, atasnya 2, atau jika sudah ada tempat pemandiannya seperti tenda, itu kita hanya perlu menutupi bagian sampingnya, bagian atasnya tidak usah. Lalu kita menyiapkan tempat untuk memandikan jenazahnya, yaitu bisa menggunakan 3 orang yang dekat dengan 3 orang yang memiliki ikatan emosional dengan jenazah di bagian ininya, bagian bahunya, terus bagian paha dan kakinya. Lalu juga bisa menggunakan gedebok pisang, yang digunakan 5 buah gedebok pisang, taruh di bagian kepala, bagian pundaknya, terus bagian pinggangnya, paha, dan lutut dan kakinya. Lalu juga bisa menggunakan kalau sudah ada meja yang disiapkan untuk pemandian, juga bisa menggunakan itu. Setelah semua bahan-bahan siap, kita bisa langsung memulai memandikan jenazah. Posisi jenazah sudah menggunakan 1 lapis kain jarik. Pertama-tama kita melakukan istinja terlebih dahulu dengan cara dengan membaca niat nawaitul istinja li hazihil maitati fadlillahi ta'ala. Lalu kita mengurut bagian perut yang di sebelah kirinya ke bawah perlahan sampai kotorannya keluar. Diulang-ulang lagi. Setelah itu kita cek bagian bawahnya apakah masih ada, kita siram air mutlak dulu. Kalau ada kotorannya, cek lagi menggunakan sarung tangan yang sudah kita sediakan, sudah kita pasang tadi yang awal. Sarung tangan tadi membuatnya dengan cara menggunakan kain kafan, atau juga bisa menggunakan sarung tangan yang tersedia di apotek. Tapi lebih bagus lagi kalau kita membuat sarung tangan dengan kain kafan, karena nanti kalau kita cek bagian bawahnya menggunakan sarung tangan dengan kain kafan, itu akan nampak noda-noda kuning yang ada di kain kafan tadi. Nah, setelah itu kita cek bagian bawahnya menggunakan kain kafan tadi. Kalau masih ada noda-noda kuningnya, berarti kita perlu melakukan istinjanya lagi. Kalau tidak ada, kita boleh menyumbat bagian bawahnya menggunakan kapas yang sudah dibasahi, disumbat di bagian bawahnya. Setelah itu kita mengganti sarung tangan kita melanjutkan istinja bagian kupingnya, dibersihkan menggunakan cotton bud.
Lalu bagian hidungnya juga bisa menggunakan cotton bud. Bagian lipatan-lipatan lainnya, kalau ada jenggotnya, kita bisa mengurut-urut bagian jenggotnya agar terkena air, membersihkan bagian ininya. Lalu bagian ketiaknya, bagian lututnya, dan lipatan-lipatan lainnya dibersihkan. Dan juga giginya dibersihkan menggunakan sarung tangan yang sudah kita ganti tadi. Setelah itu, setelah istinja, kita membaca niat sesudah istinja dengan lafaz Allahumma thahhir qalbaha minan nifaqi wa hassin farjaha minal fawahish. Setelah melakukan istinja semuanya, sudah kita bersihkan lipatan-lipatannya tadi, kita siram lagi menggunakan air mutlak semuanya. Nah, di seluruh tubuhnya kita siram menggunakan air mutlak untuk membasahinya. Setelah itu kita akan melakukan wudhu. Nah, wudhu ini dilakukan sebagaimana manusia semasa hidupnya dengan membaca niat. Nawaitul wudu'a li hazihil maitati sunnatan lillahi ta'ala. Lalu kita mewudhukan bagian mulutnya, basahi tangannya terlebih dahulu. Lalu mulutnya di sedikit aja, kayak disiram-siram sedikit. Lalu bagian hidungnya, setelah itu bagian dahinya dibasah sedikit. Setelah itu kupingnya, lalu tangannya, setelah itu baru kakinya. Nah, setelah wudhu tadi kita membaca niat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni wa iyyahu minat tawabin wa ja'alni wa iyyahu minal mutatahhirin wa ja'alni wa iyyahu min ibadikas sholihin. Setelah wudhu, kita akan memandikan jenazah, mandi wajib. Mandi wajibnya ini baca niat dengan lafaz nawaitul ghusla li hazihil maitati fardolillahi ta'ala. Lalu kita memandikan mayitnya dengan cara sebagian sebelah kanannya dulu sebanyak 3 kali, pastikan semua airnya itu mengenai tubuh si mayit. Lalu sebelah kanannya juga sebanyak 3 kali, pastikan semua airnya itu mengenai bagian tubuh mayit sambil diusap-usap seperti itu. Lalu bagian depannya sebanyak 3 kali juga. Nah, setelah itu membaca Allahumma ja'alni wa iyyahu minat tawabin wa ja'alni wa iyyahu minal mutatahhirin wa ja'alni wa iyyahu min ibadikas sholihin. Setelah mandi wajib tadi, kita akan menggunakan air 9 yang sudah kita sisihkan tadi di awal tadi. Nah, dengan cara sebelah kanannya dulu dengan membaca Lalu yang terakhir kita akan menggunakan air 9 tadi yang sudah kita siapkan dengan sebelah kirinya dulu dengan membaca Ghufronaka ya Allah ya Rabbana wa ilaikal masir. Sebelah kanan siram dengan menggunakan air 9 tadi. Lalu sebelah kirinya dengan membaca Ghufronaka ya Rahman ya Rabbana wa ilaikal masir. Sudah, siram lagi sebelah kirinya, begitupun sebelah kanannya dimiringkan. Sebelah kirinya begitupun di belakangnya dimiringkan. Setelah itu yang di depannya mengucapkan Ghufronaka ya Rahim ya Rabbana wa ilaikal masir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, setelah ini air 9, kita akan mengganti kainnya. Pertama-tama kita lap dulu menggunakan handuk bagian tubuh mayitnya, pastikan sudah kering. Setelah itu kita ganti kainnya menggunakan kain yang baru secara bertahap agar tidak kelihatan auratnya si mayit. Setelah itu kita akan langsung memasang cawatnya. Kalau tidak mau di tempat kamar mandi, boleh juga kalau misalkan di tempat mengkafan nanti, tapi lebih efektif itu dipasang di kamar mandi agar nanti ketika mengangkatnya tidak nampak aurat dari si mayit tadi.
Nah, sudah memasang cawat tadi. Setelah itu kita menuliskan di bagian dahinya menggunakan telunjuk dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Setelah itu mayit boleh diangkat ke tempat pemakamannya. Baiklah, di sini saya akan membuat tata cara menyobek kain kafan untuk mengkafani jenazah. Pertama, itu kita akan menyobekkan talinya, membuat talinya terlebih dahulu dengan cara menyobek bagian kanan dan kirinya. Genjar. Setelah itu bagian kirinya langsung disusun talinya itu sebanyak yang tali yang dibutuhkan itu sebanyak 5 buah. Yang tali panjangnya 1 itu di bagian bahunya, terus bagian
bagian pendeknya dua itu di bagian atas kepala sama di kakinya, lalu yang bagian sedangnya itu di bagian pinggul dan bahunya. Maaf, yang paling kali di bagian tangannya. Sudah, setelah itu kita akan membuat jilbabnya. Memotong dengan cara mengukur panjangnya dari sini sampai ke bagian dadanya ini sampai sini, terus dikalikan 2. Ini jilbabnya, bagian jilbabnya lalu dilipat 2. Nah, bagian tengahnya itu kita potong sedikit untuk membuat tali untuk diikatkan ke kepala mayatnya nanti. Potong sedikit bagian tengahnya seperti ini, lalu di ke atas, potong ke atas lagi. Dan nanti memudahkan untuk mengikatkan tali di wajah mayat. Setelah itu susun jilbabnya di atas tali tadi. Setelah jilbab kita akan membuat gamisnya dengan cara mengukur dari tubuh mayat dari sini, bukan dadanya sini sampai ke lutut, terus dikali 2. Sudah dikali 2. Nah, ini diibaratkan potongannya tadi, lalu kita akan membuat gamisnya dengan cara untuk membuat bolongan atasnya itu dilipat segitiga terlebih dahulu seperti ini, lalu dipotong bagian atasnya 1 jempol. Kalau misalkan bagian depannya itu tidak bisa masuk atau sempit, kita bisa memotong bagian tengahnya seperti ini. Nih. Ya kan auto kaget. Setelah itu kita akan membuat bagian lengannya. Potong seperti ini ke dalam.
kita potong dengan cair dengan ukuran 2 jari sambil membaca ingat Allahumma ja'alni berusaha anu paling dua kali hingga hal. Setelah itu kita akan membuat talinya di bagian samping sini. Kita potong. Sudah setelah gamisnya jadi, kita akan meletakkan di atas jilbab tadi. Dari pusat ke sini kira-kira Setelah itu kita akan membuat sarungnya dengan cara mengukur bagian pinggangnya, pinggul sinamid, lalu dikalikan 3 seperti ini, lalu kita ukur ke kain kafan. Setelah kita ukur, kita letakkan di atas gamis yang sudah kita buat tadi, kita susun di atasnya. Setelah itu kita akan membuat cawatnya. Kita akan membuat cawat dengan cara panjangnya kita potong bagian bahu dan bagian pinggul. Nah, satu lagi untuk mengukur dengan panjangnya sejengkal sekepal. Gunakan tali tadi untuk mengukur panjang kain. Letakkan menggunakan untuk kain panjang. Kain ukuran kain panjang itu diukur dari ujung pinggul sampai ujung kaki Seperti ini. Dilebihkan jengkal di atas kepala dan satu jengkal di bawah kepala, di bawah ujung kaki. Kemudian kita potong dan dikali 3. Seperti ini. Kemudian potong dari sini ke bagian sini. Ini yang di bawahnya dilebihkan 1 kepal. Lalu kita lipat dulu seperti ini. Lalu potong dari dalam keluar. Tiga ini adalah ukuran untuk kain panjang. Kemudian untuk cawat kita mengukur panjang sejengkal, kemudian ditambah sekepal, kemudian lipat 2. Setelah kita lipat 2, kita lebihkan menjadi sekepal. Kita lipat sekepal, kemudian potong. Ini untuk membuat cawat. Terus buatannya seperti ini. Potong bagian yang panjang. Yang panjang itu dipotong seperti ini. Bagian panjangnya itu dipotong. Lalu dikali 2, kemudian potong. Sudah kita taruh di atas sarung yang sudah kita buat tadi. Nah, selanjutnya kita akan membuat kain 3 lapis. Itu diukur dari atas kepala jenazah, dilebihkan sejengkal, lalu bagian bawah sampai ke bagian bawahnya dilebihkan sejengkal juga. Lalu dibuat 3 kali ukuran dan dipotong, jadikan sebanyak 3 lapis di bagian bawahnya. Setelah itu kita taruh
pertama kali kita taruh talinya dulu yang sudah kita buat tadi. Setelah itu sebanyak 5 buah tadi, 1 panjang, 2 pendek, dan 2 sedang. Lalu setelah itu kita taruh kain yang 3 lapisnya tadi dengan cara seperti membentuk kipas. Nah, 2-nya membentuk kipas, 1-nya di bagian atasnya. Setelah itu kita taruh jilbab yang sudah kita buat tadi. Setelah jilbab kita akan menaruh gamis yang sudah kita buat tadi. Setelah itu sarungnya, setelah itu baru cawat di atasnya. Nah, setelah semuanya kita akan menaburkan meletakkan kapas di bagian dari bahu sini ke bagian sampai bagian panggulnya. Itu taruh kapas, terus ditaburkan dengan serbuk seperti serbuk yang wangi seperti bubuk gitu. Nah, setelah itu mayat bisa langsung dikafani. Nah, setelah meletakkan kapas dan wewangian tadi, mayat diletakkan di atasnya. Lalu yang pertama tadi sudah dipasangkan dengan cawat. Lalu yang pertama kita akan memasangkan cawatnya tadi sudah di kamar mandi. Setelah itu kita akan memasangkan gamisnya dipasangkan dengan cara dari atas ke bawah itu, lalu diikatkan menggunakan tali yang sudah dibuat tadi. Setelah gamis kita akan memasangkan sarungnya dengan cara dililitkan di bagian bawahnya. Sebelah kanannya dulu, tarik ke sebelah kiri, lilitkan bagian bawahnya. Setelah itu sebelah kirinya juga begitu juga, dililitkan sebelah kirinya. Nah, setelah sarung kita akan memasangkan jilbabnya dengan cara diikat menggunakan tali yang sudah dibuat tadi, terus diselipkan bagian kanan dan kirinya agar terlihat rapi. Setelah jilbabnya kita akan melapis dengan 3 lapis kain yang sudah kita buat tadi. Lalu di sebelah kanannya dulu seperti ini kan, dibungkus sebelah kanannya ke kiri, terus sebelah kirinya ke kanan. Setelah itu dirapikan, diselip-selipkan bagian bawahnya. Setelah itu kita ikat kain bagian atasnya, lalu menggunakan tali yang sudah disediakan tadi, lalu bagian bahunya, lalu bagian pinggulnya, bagian pahanya, dan bagian kakinya. Setelah itu mayat sudah selesai dikafani, bisa dikasih dengan air mawar dan wewangian seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih.